Platform es itu mengandung hawa dingin yang mengerikan. Bahkan seorang ahli yang dapat mengendalikan kekuatan ilahi atribut dingin tidak dapat menahannya. Hal ini membuat ras es gelap dan Lu Ming menghentikan langkah mereka. Mengapa kalian tidak naik? Singkirkan hati giok es itu. Paragon ras es gelap yang sedang bertarung dengan Bing King meraung. Dari sudut pandang mereka, mereka tidak dapat melihat platform es dan apa yang terjadi di atasnya. Ada platform es yang mengerikan di sini, Ankong. Mereka berdua sudah membeku. Mereka mungkin sudah mati. Seorang pemuda dari ras es gelap menjawab. Apa? Pemuda dari ras es gelap yang sedang bertarung dengan Bing King disebut arus bawah. Ekspresinya berubah. Setelah bertukar beberapa pukulan dengan Bing King, dia meninggalkannya dan bergegas menuju puncak gunung. Bing King juga bergegas ke puncak gunung. Saat mereka berdua mencapai puncak gunung, mereka melihat platform es dan pemandangan di atasnya. Ekspresi mereka juga berubah. Kalian ingin mendapatkan hati dingin dari batu giok es. Sepertinya aku tidak akan bisa mengabulkan keinginan kalian. Bing King mencibir. Jika kami tidak bisa mendapatkannya, kalian juga tidak bisa. Undercurren menjawab dengan wajah dingin. Begitukah? Bing King tertawa dingin, dan dalam sekejap, dia bergegas menuju platform es. Ekspresi Lu Ming berubah tetapi dia tidak menghentikannya. Karena Bing King telah melihat dua anggota ras es gelap yang membeku dan masih berani untuk maju, dia pasti memiliki sedikit kepercayaan diri. Bus! Sosok Bing King berdiri di platform es. Namun, saat dia menginjak platform es, lapisan kristal es segera muncul di tubuhnya, mencoba membekukannya. Baju zirah es suci! Teriak Bing King. Tubuhnya bersinar dan sebuah baju zirah muncul. Itu adalah baju zirah seputih salju yang tampaknya terbuat dari es. Begitu muncul, itu menyelimuti seluruh tubuh Bing King, menghalangi dinginnya platform es yang mengerikan. Baju zirah es suci, harta karun klan jiwa es. Undercurren meraung, wajahnya sangat muram. Kemudian, tubuhnya bergerak dan juga bergegas ke platform es. Saat berikutnya, tubuhnya juga mendarat di platform es. Saat dia mendarat di platform es, tubuh Undercurren juga ditutupi lapisan kristal es. Armor es. Undercurren menatap Bing King dan mengejek. Bahkan jika klan jiwa esku tidak memiliki hati dingin giok es, kami masih merupakan salah satu klan terkuat di Kin Heaven Starfield. Di sisi lain, klan es gelapmu hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan dan berjuang sampai akhir hayatmu. Bing King mencibir. Hal ini membuat wajah Undercurren menjadi sangat jelek. Sayangnya, ini adalah kebenaran. Meskipun klan es gelap telah menghasilkan beberapa bakat dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih rendah daripada klan jiwa es. Mereka sama sekali tidak dapat melawan klan jiwa es dan hanya dapat bersembunyi dalam kegelapan dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Tuan Muda ke-9, mungkin aku bisa mencobanya. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Bing King. Kau ingin mencoba? Bing King terkejut tetapi dia langsung memikirkan rantai aneh yang dimiliki Lu Ming. Suhu rantai es Lu Ming sangat rendah. Bahkan dia merasa itu menakutkan dan sangat aneh. Mungkin, aku bisa membiarkannya mencoba. Sebuah pikiran terlintas di benak Bing King, dan dia berkata, hati giok es sangat dingin, dan cincin penyimpanan tidak dapat menyimpannya sama sekali. Itu akan membeku dan merusak cincin, jadi dibutuhkan alat khusus untuk menyimpannya. Sebuah kotak giok muncul di tangan Bing King. Kotak giok itu berwarna merah dan memancarkan aura yang membakar. Selain itu, ada banyak rune misterius yang terukir di kotak giok itu. Bawalah kotak giok ini bersamamu. Jika kau benar-benar bisa mendapatkan inti giok es, kau bisa menaruhnya di kotak giok ini untuk mengisolasi ki dingin dari inti giok es itu. Bing King berkata, baiklah. Lu Ming mengangguk. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa inti giok es yang dingin itu bisa membekukan cincin penyimpanan. Itu sangat mirip dengan bola cairan dingin. Lu Ming mengambil kotak giok itu dan melangkah menuju platform es. Apa yang ingin dilakukan anak itu? Mungkinkah dia ingin naik ke platform es? Itu konyol. Bahkan arus bawah dan klan jiwa es tidak bisa mencapai puncaknya. Dia pasti sedang bermimpi jika dia pikir dia bisa. Kurasa klan jiwa es tidak mau menyerah karena mereka tidak bisa mendapatkan inti giok es yang dingin. Mereka mungkin juga mencobanya. Sayangnya, anak ini akan kehilangan nyawanya.
Beberapa orang dari ras es gelap tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika mereka melihat Luming berjalan menuju platform es. Mereka tidak percaya bahwa Luming bisa mendapatkan hati dingin dari batu giok es. Mata Undercurrent berkedip, tetapi dia tidak menghentikan Luming. Dia juga merasa bahwa mustahil bagi Luming untuk mendapatkan hati dingin dari batu giok es. Dia telah membawa harta karun berharga dari klan es gelap, armor es, untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dia tidak dapat menahan dinginnya platform es. Bagaimana mungkin Luming? Di bawah tatapan semua orang, Luming mengambil beberapa langkah dan mendarat di platform es. Setelah Luming mendarat di atas panggung es, ia langsung merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti seluruh tubuhnya. Kekuatan hawa dingin itu membuat Luming khawatir. Luming segera mengedarkan kekuatan dingin ilahi untuk melawan dan situasinya segera membaik. Namun, lapisan kristal es masih muncul di tubuhnya dan perlahan-lahan menutupi seluruh tubuhnya. Ternyata anak ini telah mengembangkan kekuatan ilahi dingin pamungkas. Namun, bahkan dengan kekuatan ilahi dingin pamungkas, ia sama sekali tidak dapat menahan dinginnya panggung es. Undercurrent berkata dengan dingin, kekuatan Sen yang ia kembangkan juga tidak lemah. Itu tidak lebih lemah dari kekuatan Sen dingin yang ekstrim tetapi tetap tidak dapat menghentikan erosi dinginnya panggung es. Rantai es. Dengan satu pikiran dari Luming, rantai es muncul. Luming tidak menggunakan rantai es yang telah disempurnakan dengan cairan es. Sebaliknya, ia menggunakan 8 rantai es lainnya. Dia terutama ingin menguji seberapa efektif 8 rantai es lainnya dalam menahan dingin. 8 rantai es menari-nari di udara dan berkumpul menjadi bola, mengelilingi Luming. Jadi itu teknik rahasia atribut dingin. Undercurrent dan para ahli kebanggaan surga klan es gelap lainnya terkejut. Kau bermimpi jika kau pikir kau dapat memblokir dinginnya platform es ini hanya dengan teknik rahasia atribut dingin. Undercurrent berkata dengan nada meremehkan. Seperti yang diharapkan, begitu suara Undercurrent jatuh, 8 rantai es yang menyelimuti Luming langsung membeku. Mereka ditutupi dengan lapisan es tebal dan mengeluarkan suara retakan. Kemudian, 8 rantai es itu hancur pada saat yang sama, berubah menjadi potongan-potongan dan menghilang. Hehe, aku tahu itu. Dia sama sekali tidak dapat memblokir dinginnya platform es. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Undercurrent mengejek. Luming mengabaikan suara Undercurrent. Dia menduga bahwa 8 rantai itu tidak akan mampu menahan dinginnya platform es. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengandalkan rantai yang telah mencairkan cairan es itu. Dengan satu pikiran, rantai itu terbang keluar dan melilit Luming. Ini gerakan lagi. Anak ini masih belum menyerah. Menggelikan. Itu sudah terbukti tidak berguna sekarang, tetapi kamu masih terus menggunakannya. Dasar idiot. Para pemuda ras es gelap mengejek. Luming berada di pihak klan jiwa es. Mengejek Luming sama saja dengan mengejek klan jiwa es. Mereka merasa sangat senang. Namun, pada saat berikutnya, suara mereka tiba-tiba berhenti. Karena kali ini, itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kali ini, tidak ada lapisan es pada rantai di sekitar Luming. Rantai itu bergerak perlahan tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda membeku. Ini, apa yang terjadi? Mereka tidak menyangka bahwa Luming akan bisa mendapatkan hati dingin giok es, meskipun klan jiwa es tidak bisa. Dentang. Pada akhirnya, hati dingin giok es berhasil memasuki kotak giok merah. Luming segera menutup kotak giok itu. Rune pada kotak giok bersinar dan membentuk susunan, menyegel hati dingin giok es di dalamnya. Rasa dingin pada hati dingin giok es segera menghilang dan rasa dingin pada platform es melemah drastis. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, seluruh platform es mulai bergetar hebat. Dor. Pada akhirnya, seluruh platform es meledak berkeping-keping, mengirimkan puing-puing beterbangan kemana-mana. Itu, saat platform es meledak, Luming melihat batu-batu seukuran kepala manusia terbang keluar dari dasar platform es. Batu-batu ini berbentuk bulat dan memancarkan cahaya bulan yang redup, seperti bulan yang terang. Batu bulan dingin. Luming sangat gembira. Ini sama persis dengan batu bulan dingin yang legendaris. Sebenarnya ada batu bulan dingin di bawah platform es. Luming menyapu pandangannya dan menemukan 6 di antaranya. Bus. Sosok Luming melintas dan dia menerkam ke arah batu bulan dingin.
Bunuh bocah itu dan ambil hati dingin giok es. Pergi, teriak arus bawah. Sosoknya meledak dan bergegas menuju Lu Ming. Pada saat yang sama, anggota klan es gelap lainnya juga bergegas menuju Lu Ming. Jangan pernah pikirkan itu. Bing King telah mengawasi arus bawah dan yang lainnya untuk waktu yang lama. Begitu arus bawah keluar, sosok Bing King juga bergegas keluar dan bergegas menuju arus bawah. Cahaya pedang yang dipenuhi dengan dingin menebas ke arah arus bawah. Keduanya mulai bertarung dengan intens. Sosok Lu Ming melintas dan dia meraih batu bulan dingin. Batu bulan dingin berbeda dari hati dingin giok es. Itu hangat saat disentuh, dan orang tidak bisa merasakan dingin yang menusuk tulang. Setelah meraihnya, Lu Ming menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya dan kemudian meraih batu bulan dingin lainnya. Dalam sekejap, 3 batu bulan dingin telah memasuki cincin penyimpanan Lu Ming. Pada saat ini, klan es gelap telah tiba. Bocah, serahkan hati dingin giok es itu. Bunuh. Lebih dari selusin anggota klan es gelap menyerang pada saat yang sama, melancarkan badai serangan terhadap Lu Ming. Lebih dari selusin ahli klan es gelap menyerang pada saat yang sama. Semua jenis serangan menyelimuti Lu Ming dengan kekuatan yang mengejutkan. Enyahlah, teriak Lu Ming. Rantai es menyapu untuk memblokir serangan sementara dia sendiri menerkam batu bulan dingin berikutnya. Dentang, dentang, dentang. Serangan para pahlawan ras es gelap semuanya mengenai rantai es dan semuanya diblokir. Dinginnya rantai es yang mengerikan menyebar ke arah mereka. Ekspresi para kesayangan surga klan es gelap berubah drastis dan mereka mundur. Lapisan es muncul di tubuh mereka, dan mereka sangat dingin hingga gemetar. Faktanya, beberapa yang lebih lemah membeku menjadi es loli dan meledak dengan keras, mati di tempat. Ini, lebih dari selusin pemuda ras es gelap semuanya terkejut. Untuk sesaat, mereka tidak berani bergerak maju. Namun, Lu Ming tidak bisa diganggu. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada batu bulan dingin. Tubuhnya berkelebat dan dia menyimpan 3 batu bulan dingin terakhir. Lu Ming sangat gembira karena memiliki ke-6 batu bulan dingin. Perjalanan ini tidak sia-sia. Dia tidak hanya memperoleh 6 batu bulan dingin, tetapi dia juga telah memurnikan bola cairan dingin yang membekukan. Lu Ming merasa bahwa bola cairan dingin yang membekukan itu tidak boleh diremehkan. Nilainya jelas di atas 6 batu bulan dingin. Tuan muda ke-9, hati dingin giok es ada di tanganmu. Ayo pergi. Lu Ming memanggil Bing King. Kau ingin pergi? Serahkan hati beku giok es itu, atau tidak seorang pun dari kalian akan bisa pergi. Arus bawah meraung, wajahnya dipenuhi dengan kedengkian saat dia mati-matian menyerang Bing King. Untuk sesaat, Bing King merasa sulit untuk melarikan diri. Aku khawatir kau tidak cukup baik untuk menahan kami di sini. Lu Ming mencibir. Dia mengendalikan rantai es dan menerbangkannya ke arah arus bawah, menyapunya. Enyahlah, serang, tanda seru. Arus bawah berteriak. Dia mengayunkan pedangnya ke rantai es. Setelah beberapa kali tabrakan berturut-turut, meskipun rantai es tersapu oleh arus bawah, hawa dingin yang mengerikan di atasnya menyebar ke arus bawah, membuat tubuhnya sedikit kaku. Kekuatannya sudah setara dengan Bing King, dan sekarang tubuhnya membeku. Bing King memanfaatkan kesempatan itu untuk meninggalkan luka pedang di tubuhnya. No. Felt Bin.com ekspresi arus bawah berubah drastis dan dia terus mundur. Namun, Lu Ming mengendalikan rantai es lagi dan menyapunya ke arah arus bawah. Kultivasi Lu Ming saat ini masih sedikit lemah. Dia tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan belenggu es. Dia juga tidak bisa mengerahkan kekuatan bola cairan es sepenuhnya. Jika kultivasinya bisa mencapai tingkat dewa sejati, dia pasti tidak akan kesulitan mengalahkan arus bawah. Tidak sulit untuk menebak bahwa itu pasti ulah ras es gelap. Ras es gelap pasti telah menyerang naga es, itulah sebabnya mereka membangunkan mereka. Mereka tidak ingin Bing King dan yang lainnya mengambil hati dingin giok es. Cepat, cepat, cepat. Semua orang terbang dengan kecepatan penuh, memacu kecepatan mereka hingga batasnya. Mereka seperti sambaran petir, melesat melintasi langit. Di belakang mereka, naga es meraung terus-menerus dan berputar-putar di langit. Kemudian, ia melihat ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Ia memutar tubuhnya dan mengejar mereka. Tidak bagus. Aku sudah selesai. Ekspresi banyak orang berubah drastis. Naga es itu adalah eksistensi alam dewa surgawi. Ia bisa memukul mereka sampai mati dengan satu telapak tangan.
Naga es itu baru saja diracuni. Ia baru saja bangun, jadi kekuatannya pasti belum mencapai puncaknya. Bing King berkata, tetapi ekspresi semua orang tidak membaik sama sekali. Naga es adalah dewa surgawi. Bahkan jika ia belum mencapai puncaknya, ia bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Namun, naga es memang belum dalam kondisi puncaknya. Kecepatannya tidak secepat yang mereka bayangkan. Meskipun jarak di antara mereka semakin dekat, ia tidak segera menyusul mereka. Kedua belah pihak, yang satu mengejar dan yang satu melarikan diri, dengan cepat terbang menuju tujuan mereka. Namun, meskipun naga es tidak segera menyusul mereka, jarak antara kedua belah pihak perlahan-lahan semakin dekat. Beberapa hari kemudian, jarak antara kedua belah pihak kurang dari 10.000 mil. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum mereka tertangkap. Tuan Muda ke-9, kalian pergi dulu. Aku akan pergi dan menunda naga es. Seorang pemuda dari klan Jiwa Es berteriak. Hitung aku. Aku juga akan pergi. Beberapa pemuda dari klan Jiwa Es berbicara dengan tekad di mata mereka. Kalian, ada sedikit rasa sakit di mata Bing King. Jika pemuda dari klan Jiwa Es mencoba menunda naga es, mereka pasti akan mati. Tuan Muda ke-9, hati Ais Jade itu penting. Kebangkitan klan Jiwa Es itu penting. Tidak ada gunanya mengorbankan nyawa kita. Seorang pemuda dari klan Jiwa Es berteriak. Baiklah, kalian boleh pergi. Mulai sekarang, keluargamu adalah keluargaku. Kata Bing King. Terima kasih, Tuan Muda ke-9. Tiba-tiba sebanyak 11 pemuda dari klan Jiwa Es berhenti dan menyerang naga es. 11 dari mereka menyebar dan membuat jarak yang jauh di antara mereka. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari dibunuh oleh naga es dalam satu gerakan. Dengan menyebar, mereka dapat menunda untuk sementara waktu. Ayo pergi, Bing King meraung dan meningkatkan kecepatannya. Tidak lama kemudian, dia mendengar raungan marah naga es dari belakang. Namun, setelah penundaan seperti itu, ketika naga es mengejar lagi, jarak di antara mereka telah melebar hingga lebih dari 100.000 mil. 7 atau 8 hari berlalu, dan mereka semakin dekat dan dekat ke pintu keluar. Namun, naga es sedang mengejar, dan jarak antara kedua belah pihak semakin dekat dan dekat. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan tertangkap bahkan sebelum mereka mencapai pintu keluar. Tuan Muda ke-9, mari kita tunda naga es. Lepaskan aku. Seorang pemuda lain dari klan Jiwa Es menawarkan diri. Lu Ming mendesah dalam hati. Tidak mengherankan bahwa klan Jiwa Es dapat menjadi salah satu klan terkuat di zona bintang surga Qin. Mereka terlalu bersatu. Tidak mungkin perilaku mengorbankan diri seperti itu terjadi di 13 klan surga Qin. Tidak perlu, aku punya rencana. Sekarang setelah kita memiliki hati Giok Es, kita dapat menggunakan burung Phoenix Es untuk menunda naga es. Bing King melambaikan tangannya, matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Itu memang masalahnya. Mereka tidak jauh dari habitat burung Phoenix Es sekarang. Jika naga es tidak mengejar mereka, mereka pasti akan memilih untuk melewati habitat burung Phoenix Es. Tapi sekarang, Bing King memutuskan untuk menyerang ke arah kediaman burung Phoenix Es. Mereka tidak mengubah arah, tetapi langsung bergegas menuju kediaman burung Phoenix Es. Segera, mereka tiba di tempat burung Phoenix Es beristirahat. Gah gah gah, serangkaian teriakan terdengar, dan sosok-sosok besar bergegas keluar dari gunung es. Itu adalah burung Phoenix Es, dan totalnya ada 9. 9 burung Phoenix Es itu menatap Lu Ming dan yang lainnya dengan dingin. Mereka mengepakkan sayap dan terbang ke arah mereka. Ayo, Bing King Fei berada di depan, mengeluarkan kotak giok merah. Ketika burung Phoenix Es mendekat, dia membuka kotak giok itu dan memperlihatkan hati yang dingin dari batu giok es. Udara dingin langsung memenuhi udara. Gah gah gah. Klan Jiwa Es masih baik-baik saja, tetapi ekspresi yang lain berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka telah berhasil, jadi kesulitan apa yang harus diatasi? Tuan Muda ke-9, apa maksudmu dengan ini? Liu Sangkai bertanya dengan wajah muram. Misi kali ini lebih berbahaya dari yang dibayangkannya, dan dia juga telah menderita penghinaan besar. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk, dan sekarang setelah dia mendengar bahwa ada lebih banyak kesulitan, wajahnya menjadi lebih buruk.
Semuanya, kalian pernah mendengar tentang suku api merah, kan? Kata Bing Qing. Tentu saja aku tahu tentang suku api merah. Siapa di sistem bintang surga Qin yang tidak tahu tentang suku api merah? Kata Liu Sangkai. Kalian harus tahu bahwa klan api merah dan klan jiwa es telah lama menjadi musuh. Klan api merah tidak akan membiarkan hati dingin giok es pergi kepada kita. Oleh karena itu, setiap kali klan jiwa es mengirim seseorang ke tanah leluhur, klan api merah akan mengirim seseorang untuk menghentikan kita. Kali ini, sebelum kita masuk, kita tidak menemui halangan apapun dari suku api merah. Kemungkinan besar mereka menunggu kita keluar sehingga mereka dapat menunggu kita keluar. Jika aku tidak salah, orang-orang dari suku api merah kemungkinan besar sedang menyergap di jalan ini. Kata Bing Qing. Mendengar perkataan Bing Qing, wajah banyak orang menjadi gelap. Selanjutnya, mereka harus keluar dari kepungan suku api merah agar benar-benar terbebas dari bahaya. Satu-satunya kabar baik adalah hanya mereka yang berusia kurang dari 10.000 tahun yang dapat memasuki jalan ini. Hanya mereka dari suku api merah yang berusia kurang dari 10.000 tahun yang dapat masuk. Mereka yang segenerasi dengan mereka tidak akan memiliki kultivasi yang tinggi. Seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk keluar dari kepungan. Seketika, mereka semua memilih tempat untuk duduk dan memurnikan kristal dewa, menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik mereka. Lu Ming juga mengeluarkan beberapa kristal dewa dan mulai pulih. Kenyataannya, dia memiliki formula, ukuran, dan menyimpan sejumlah besar kekuatan Sen di dalamnya. Kondisinya selalu berada pada puncaknya. Tentu saja, formula kuantitas tidak dapat diekspos. Oleh karena itu, dia juga berpura-pura. Sehari kemudian, semua orang telah pulih ke kondisi puncak mereka, dan kekuatan dewa mereka penuh. Ayo pergi. Bing Qing memimpin dan berjalan keluar, yang lain mengikuti di belakang, meningkatkan perhatian mereka secara maksimal, terus-menerus memperhatikan situasi di sekitar mereka. Dengan sangat cepat, mereka telah menempuh setengah perjalanan dan tidak mengalami kecelakaan apapun. Namun, mereka tidak berani ceroboh. Hati-hati, tiba-tiba, Bing Qing berteriak. Wus, wus, wus. Kemudian, dari batu-batu besar di sekitar mereka, sosok manusia berkedip-kedip, dan serangan diluncurkan ke arah mereka. Untungnya, mereka selalu memperhatikan lingkungan sekitar dan selalu waspada. Dengan pengingat Bing Qing, semua orang menggunakan segala macam metode pertahanan untuk mempertahankan lingkungan sekitar, menghalangi serangan dari segala arah. Setelah Lu Ming dan yang lainnya memblokir serangan dari segala arah, sekelompok besar sosok muncul dalam sekejap dan mengelilingi mereka. Di depan mereka ada sekelompok pemuda berkulit merah, masing-masing memancarkan aura yang membakar. Suku api merah. Wajah banyak orang menjadi serius. Itu memang suku api merah, dan jumlahnya banyak. Sebenarnya ada 70 atau 80 dari mereka. Hanya mereka yang berusia di bawah 10.000 tahun yang bisa masuk. Jumlah orang dari suku api merah telah mencapai 70 hingga 80, yang menunjukkan betapa kuatnya mereka. No. Felt Bein.com. Di belakang Lu Ming dan yang lainnya bukanlah suku api merah. Namun, ada lebih dari 70 dari mereka. Orang-orang ini berasal dari ras yang berbeda. Sekte pedang yang tidak bisa dihancurkan dan tanah suci yang tak terbatas. Seorang pemuda dari Akademi Iblis yang unik berseru. Hati yang lain juga tenggelam. Mereka semua tahu bahwa orang-orang muda ini berasal dari ras yang berbeda. Sama seperti mereka berasal dari 7 sekte dan kekuatan lain dari 13 klan surga Qin. Selain itu, para jenius dari sekte pedang yang tidak bisa dihancurkan dan tanah suci yang tak terbatas juga telah datang. Hati semua orang hancur. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Mereka telah bertempur beberapa kali dalam pertempuran sengit di tanah leluhur klan jiwa es dan kehilangan sebagian pasukan tempur mereka. Awalnya, mereka memiliki kurang dari 100 orang. Sekarang, setelah kehilangan beberapa orang, mereka hanya memiliki sekitar 60 orang. Di sisi lain, jumlah total orang di sisi lain sekitar 150, lebih dari 2 kali lipat jumlah mereka. Bing Qing, serahkan semua cincin penyimpananmu dan aku akan membiarkanmu pergi. Seorang favorit surga yang kekar dari ras api merah mencibir. Tubuhnya seperti sepotong besi yang terbakar, memancarkan gumpalan api ilahi. Kekuatannya mencengangkan.
Yansen, jika kamu memiliki kemampuan, maka datanglah dan ambil sendiri. Bingking berkata dengan dingin saat hawa dingin di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Klan Jiwa Es telah memperoleh hati dingin Giok Es setelah bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa memberikannya begitu saja? Jika kamu tidak ingin menyerahkannya, maka apakah kamu benar-benar memperoleh hati dingin Giok Es? Hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan pergi. Serang. Pemuda kekar dari suku Api Merah, Yansen, melambaikan tangannya dan memberi perintah. Bunuh, bunuh. Para tokoh utama dari ras Api Merah, Sekte Pedang Abadi, dan sekte lainnya berteriak. Aura mereka melonjak saat mereka menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Bocah, kamu mencari kematian. Seorang ahli muda dari suku Api Merah mengincar Lu Ming dan menyerbu ke arahnya. Dia mengenakan sepasang sarung tangan merah tua. Dia melancarkan beberapa pukulan berturut-turut, dan kekuatan tinju yang membara menghantam Lu Ming. Sebelum kekuatan tinju itu tiba, semua orang merasa seolah-olah tubuh mereka terbakar. Tombak panjang di tangan Lu Ming terus-menerus menyapu dan bertabrakan dengan orang itu. Namun, hasilnya adalah Lu Ming terpaksa mundur beberapa langkah. Sungguh kekuatan tempur yang luar biasa. Mata Lu Ming menyipit. Kekuatan tempur suku Api Merah tidak lebih lemah dari Liu Sangkai. Lu Ming berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam tabrakan langsung. Bocah, kau berani membunuh orang-orang dari ras Api Merahku. Mati saja. Pemuda dari suku Api Merah itu berkata dengan ganas dan terus menyerang Lu Ming. Lu Ming mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melawan pihak lain. An Hai dan yang lainnya membentuk lingkaran untuk memblokir serangan dari segala arah. Namun, situasinya masih genting. Boom, boom, boom. Lu Ming dan pemuda dari suku Api Merah itu bertukar lebih dari 10 gerakan dalam sekejap. Pada akhirnya, Lu Ming terus mundur dan benar-benar tertekan. Bocah, berubahlah menjadi abu. Pemuda dari suku Api Merah itu meraung dan meninju dengan gila-gilaan. Begitukah? Kata Lu Ming dingin. Kemudian, rantai es terbang keluar dari tubuhnya dan melilit pihak lain. Hanya rantai biasa. Lelehkan. Pemuda dari suku Api Merah itu berkata dengan dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan rantai es itu. Dia melayangkan pukulan, dan api panas melesat ke arah rantai es, mencoba melelehkannya. Namun, rantai es itu benar-benar baik-baik saja dan menembusnya. Ini, pemuda dari suku Api Merah itu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan tinjunya tidak akan berpengaruh pada rantai es itu. Sementara dia tertegun, rantai es itu telah melilitnya dan dengan cepat mengencang. Berubah, mati. Pemuda dari suku Api Merah itu berteriak dan meledak. Tubuhnya seperti tungku. Suhunya sangat tinggi sehingga hampir melelehkan rantai es itu. Namun, rantai es itu sama sekali tidak terpengaruh. Rantai itu dengan cepat mengencang. Dinginnya yang mengerikan itu memadamkan api pemuda dari suku Api Merah itu. Kemudian, lapisan es menutupi pemuda itu. Tidak mungkin, tidak. Pemuda dari suku Api Merah itu berteriak ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming dapat mengendalikan es yang begitu mengerikan sehingga dia bahkan dapat membekukan apinya.